Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hermayana Yunita. Nah teman-teman, kali ini saya akan membagikan tips mengerjakan skripsi dengan tepat waktu. Nah teman-teman, pasti kita pernah berpikir, bisa nggak ya saya ngerjain skripsi dengan tepat waktu? Susah nggak ya? Dan masih pertanyaan yang lain yang membuat kita semakin bertanya-tanya apa kita mampu atau tidak. Ya teman-teman, sebenarnya di sini bukan kita mampu atau tidak mampu, tapi permasalahannya adalah kita mau atau tidak mau. Jadi jangan salah kaprah ya, kita mampu atau tidak mampu, semua orang itu mampu, semua orang itu bisa. Tinggal bagaimana dirinya mau atau tidak mau. Baik, langsung saja saya akan membagikan tipsnya. Yang pertama yaitu niat dan berdoa. Nah teman-teman, semua itu tergantung pada niat kita. Kalau kita ingin menyelesaikan dengan tepat waktu, luruskan niat kita, kuatkan niat kita. Dan jangan lupa berdoa, semoga dimudahkan dan dilancarkan dalam mengerjakan skripsi. Yang kedua yaitu pasang target. Nah teman-teman, pasang target ini sangat dibutuhkan agar ini bisa membantu kita lulus tepat waktu. Nah contohnya dalam satu semester itu kan kita tidak cukup sampai 6 bulan kan, karena pasti ada liburnya dan yang lain sebagainya. Nah jadi contohnya 1,5 bulan, kalau tempat kami itu mengerjakan bab 1 sampai bab 3, jadi tidak per bab. Nah targetnya 1,5 bulan itu sudah di ACC bab 1 sampai bab 3. Kemudian dalam waktu 2 minggu itu kan diberikan waktu revisi setelah sempro. Nah gimana caranya biar kalian revisi hanya dalam waktu seminggu, jadi mempersingkat lebih cepat lebih baik. Seperti yang ketiga yaitu atur waktu. Nah buat teman-teman yang memiliki kesibukan selain di luar kegiatan kuliah, bisa ini membagi waktu. Contohnya malam digunakan untuk mengerjakan skripsi atau pada siang hari atau pagi hari. Yang penting dibagi waktunya. Jadi setiap hari itu kalau misalkan ada revisi ya dikerjakan lebih cepat lebih baik. Jadi langsung, jangan menunda. Yang keempat yaitu rajin bimbingan. Nah sebisa mungkin kita harus rajin bimbingan, dibagi waktunya. Jadi kalau di tempat kami itu ada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kebetulan pembimbing 2-nya itu agak jarang ke kampus, apalagi semenjak pandemi COVID-19 ini. Jadi dia hanya 2 kali ke kampus. Jadi selama ke kampus itu saya selalu bimbingan gitu. Nah ketika saya sudah di ACC, pembimbing 1 itu selalu ada di kampus. Jadi saya lebih rajin, lebih sering untuk ke kampus setelah di ACC pembimbing 2. Kelima yaitu sadar diri. Nah teman-teman, di sini kita juga harus tahu diri, harus sadar diri. Kita ini adalah sebagai mahasiswa, kita harus mempertanggungjawabkan tugas kita sebagai mahasiswa sampai dengan akhir. Jadi kita yang harus mencari dosen, jangan sampai dosen mencari kita. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau lulus cepat ya harus dikerjain, jangan malas-malasan. Yang keenam yaitu tidak setia kawan dan tidak peduli. Nah di sini maksudnya tidak setia kawan adalah ketika teman tidak ingin mengerjakan, ya sudah, kita tidak usah hiraukan dia gitu. Gak mungkin juga kita akan setia kawan mengikuti kemalasannya atau yang lain sebagainya. Kita juga harus bersikap tidak peduli, terserah dia mau main kemana saja, dia mau mengganggu kita seperti apa saja, kita harus tetap fokus dengan tujuan kita di awal. Nah teman-teman, tidak setia kawan di sini bukan berarti kita harus lupa dengan teman-teman, tapi di sini juga kita harus tahu mana teman-teman yang akan diajak setia kawan dan tidak. Kemudian apabila ada yang bertanya, kita tidak boleh pelit, jadi kita harus berbagi ilmu. Apabila dia ada kesulitan ya kita harus bantu, kita harus saling membantu. Yang ketujuh yaitu buatlah sebuah motivasi untuk diri kalian. Jadi contohnya ketika kalian sidang, kalian akan kerja di sini gitu. Jadi kalau misalkan kalian gak selesai ya tempat kerja kalian itu akan tertunda dan bahkan mungkin kalian tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Yang kedelapan yaitu ingat orang tua. Nah teman-teman, kamu harus tidak peduli dengan omongan orang di luar sana, tapi di sini fokus tujuan kamu untuk membanggakan orang tua, orang yang selalu menunggu kamu di rumah. Yang ke-9 yaitu lawan kata malas. Nah teman-teman, ini harus benar-benar dilawan, harus dimusnahkan. Karena kalau kita lebih lama untuk bermalas-malasan, maka kita juga akan lebih lama lagi lulusnya. Kita boleh saja lelah, kita boleh saja merasa malas, kita boleh saja merasa capek, kita juga boleh main. Tapi mainnya jangan kelamaan karena masih ada yang harus kamu jalankan. Saya juga pernah merasa capek, lelah, apalagi setelah revisi. Bahkan pada waktu itu saya pernah diminta ulang bab 4 dan bab 5. Sedangkan bab 4 itu kan kita biasanya sudah pemikiran sendiri, apalagi kan kualitatif itu banyak kata-kata, banyak pendapat yang harus kita keluarkan. Dan di situ saya disuruh ngulang. Itu rasanya seperti sudah malas, tidak ingin melanjutkan. Nah bahkan pada waktu itu saya diamkan 2 minggu karena saya sudah malas gitu. Dan teman-teman, ini tidak boleh diikuti. Kalian harus tetap menjalankan tujuan kalian di awal. Jadi teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tambahan atau masukan, bisa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.